Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulia Finansiana Onsa dengan NIM 1903030045, kelas B, semester 5, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan membacakan terjemahan dari sebuah buku dengan judul Bendera Hitam dan Gerakan Sosial, yaitu sebuah buku analisis sosiologis gerakan anarkisme. Buku ini diterbitkan oleh Maastricht University Press pada tahun 1988. Buku ini bertujuan untuk menghancurkan banyak asumsi dan stereotip tentang anarkisme, anarkis, dan gerakan anarkis. Selain itu, studi sosiologis gerakan sosial anarkis membuat akal karena telah menjadi historis sosiologis untuk mempelajari semua bentuk sosial organisasi. Pengantar sosial gerakan. Anarkisme sebagai salah satu contoh unik gerakan anarkis hari ini bukanlah hal baru, juga tidak sesederhana replika atau kebangkitan gerakan anarkis lama. Sebagian besar tempat dan waktu, kaum anarkis yang sadar kemungkinan besar adalah minoritas dari gerakan non-anarkis yang ikut serta, meskipun mereka mungkin sering menjadi partis yang paling aktif mendorong kampanye dan perjuangan ke depan dalam gerakan-gerakan itu. Kesediaan untuk mengidentifikasi sebagai anarkis adalah tindakan yang disengaja yang menunjukkan niat untuk membentuk atau berpartisipasi dalam sebuah gerakan. Dalam sebuah gerakan-gerakan terlibat dalam tindakan ekstra institusional. Mereka tidak bisa menjadi bagian dari kaum elit yang menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk mengubah atau mengatur perubahan. Orang yang memberikan suara tidak terlibat dalam gerakan kegiatan, ide bukan gerakan, dan perilaku yang eksklusif. Gerakan anarkis yang berbeda di seluruh dunia mencatat bahwa anarkis gerakan berbeda menurut negara, menurut kota dan wilayah. Preferensi kaum anarkis untuk desentralisasi dan jaringan. Gaya perorganisasian yang bekerja benar-benar menjadikan definitif klasik penyelenggaraan gerakan. Anarkis menurut mereka adalah ultra-individualis, di mana masih ada struktur perorganisasian untuk dapat bekerja sama. Karena kaum anarkis percaya pada kesucian, kehendak bebas di antara individu-individu, para kritikus menganggap tidak mungkin bagi kaum anarkis untuk berkolaborasi. Perbedaan antara gerakan anarkisme dan gerakan non-anarkis adalah perbedaan yang penting dan bermakna. 3 kriteria penting yang dapat digunakan untuk menilai anarkisme. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dapat dianut orang. Yang kedua, struktur yang dibuat dan ditaati dalam kegiatan gerakan. Yang ketiga, jenis tambahan tindakan yang dipilih untuk mengejar tujuan gerakan. Nilai adalah yang paling penting diprioritaskan atau yang paling diutamakan. Untuk anarkis, nilai-nilai harus sesuai dengan prioritas yang telah lama dipegang, seperti anti-dominasi, pembebasan, manajemen diri, dan saling membantu. Ini merupakan pendapat dari Ward pada tahun 1996. Kaum anarkis cenderung menggunakan tindakan langsung untuk bermanifestasi perubahan dibandingkan dengan menggunakan upaya tidak langsung. Tindakan yang melebihi atau memilih pilihan kebijakan, menarik perwakilan atau elit agar mereka berubah adalah bertentangan dengan gaya anarkis dalam menciptakan dunia yang mereka pilih dan melakukannya tanpa berbicara.
Organisasi seperti Palang Hitam Anarkis dan International of Anar-Federasi (CRIST) akan termasuk dalam kategori ini karena mereka secara eksplisit anarkis dan mencapai kriteria yang diperlukan. Berdasarkan kesepakatan umum tentang apa yang dimaksud dengan anarkisme, waktu tertentu, orang-orang yang sangat bertentangan dengan anarkisme saat ini lebih anarkis dalam nama daripada fakta. Yang berikut, gerakan sosial dan jaringan. Fenomena yang beberapa, tetapi kekurangan kriteria lain harus lebih tepat menggunakan label lain seperti politik partai, massa, aktivis, pembuat kebijakan, dan kebijakan. Mereka bertujuan untuk mengubah masyarakat melalui transformasi individu atau sistem sosial. Perubahan di sini merupakan sebuah kunci. Gerakan bermaksud untuk mengarahkan masyarakat, dan dengan demikian mereka tidak bercita-cita untuk tetap berada di saat sekarang di mana pengaturan status quo berstatus sebagian besar di konflik ini diarahkan pada musuh anarkisme. Namun konflik tidak satu-satunya deskripsi tindakan anarkis, karena sebagian besar aktivitas anarkis juga kooperatif secara menyeluruh. Peserta gerakan disatukan oleh identitas bersama. Kompleks dan koneksi multifaset antara individu dan organisasi ini menciptakan sebuah struktur gerakan. Untuk gerakan anarkis, jaringan ini agak berbeda dengan gerakan lain, mengingat jauhnya anarkisme, penekanan lebih besar daripada desentralisasi. Tetapi anarkisme menyerupai gerakan lain dalam kompleksitas dan abiogalitas kolaborasi. Gerakan anarkis juga kompleks. Struktur superorganisasi seperti jaringan dan federasi, misalnya Federasi Palang Hitam Anarkis, Noord-Federalitas, Federasi Komunis Anarkis Timur, dan Asosiasi Buruh Kaiton, membantu memfasilitasi interaksi berbagai organisasi individu sambil juga mempertahankan otonomi organisasi-organisasi lain. Yang berikut yaitu gerakan anti-sistem di dunia sistem. Teori perubahan sosial integratif internasional yang disebut sebagai sistem dunia atau WS, analisis ini muncul pada tahun 1960-an. Analisis WS memanfaatkan ide-ide dari masyarakat Ogi, ilmu politik, ekonomi, dan sejarah dalam rangka untuk memahami pembentukan negara internasional yang bersejarah. Sejak awal, analisis WS melihat dua jenis pergerakan, gerakan internasional dan sosial sebagai pusat, juga tidak hanya sistem dunia, evolusi, tetapi juga perubahan yang berkelanjutan. Yang berikut yaitu penggunaan teori gerakan sosial. Teori-teori ini mungkin menggambarkan faktor yang diperlukan seperti keluhan, upaya pembingkaian, sumber daya organisasi, dan lain-lain. Dengan sendirinya, masing-masing tidak cukup untuk menjamin keberhasilan dan gerakan anarkis yang menantang dapat muncul. Kurangnya kekuatan prediksi ini karena kita kehilangan keajaiban, keberuntungan, atau nasib baik, atau keacakan yang baik hadir, seperti ketika suatu gerakan dapat muncul atau berhasil atau tidak ada. Semakin kuat sebuah hubungan antara potensi penyebab gerakan, semakin sedikit kesalahan yang diperhitungkan. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.